Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi wisata atau liburan di Puncak Bogor. Kita akan bergabung dengan Usep Saripudin yang sudah berada di Puncak Bogor. Selamat pagi Usep, silahkan dengan laporan Anda dari kawasan Puncak. Memadati kawasan Puncak pemirsa, yang Anda lihat saat ini adalah situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor. Masyarakat hari ini memanfaatkan libur Natal untuk berlibur di kawasan Puncak yang memang menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jabodetabek untuk menghabiskan cuti bersama, libur Natal dan Tahun Baru. Dan bagi warga Kota Jakarta memang sudah memadati kawasan Bogor sejak hari Sabtu kemarin. Ada 59.000 informasinya kendaraan yang memasuki kawasan Bogor hari ini. Ya, kita kembali ke Usep Saripudin yang sudah berada di kawasan Puncak Bogor. Silakan Usep dengan laporan Anda. Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, kembali saya ulangi bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau sangat padat karena baru saja pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Tadi sebelumnya pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat lebih kurang diberlakukan tadi sistem ganjil genap. Dan karena hari ini merupakan tanggal 25 Desember, hari Natal, dan juga mereka yang bisa menaiki kendaraan melalui jalur puncak ini hanya yang bernomor ganjil saja. Sementara nomor genap dikembalikan tadi pada sekitar pukul 7 dan pukul 8. Dan hari ini dan saat ini bisa semua kendaraan bisa memasuki kawasan puncak, namun diberlakukan sistem satu arah yang kemungkinan akan sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Menurut keterangan dari Satlantas Polres Bogor, ini peningkatan ini setelah pukul 9 karena memang diprediksi bahwa umat Nasrani baru saja merayakan Natal, juga beribadat Natal, lalu kemudian mereka langsung menuju ke arah Puncak. Dan di Puncak sendiri sekarang ini di sejumlah titik lokasi wisata seperti Taman Safari, ada beberapa objek wisata baru lainnya, serta ada di Gunung Mas dan sekitarnya itu sudah padat oleh para pengunjung. Juga demikian dengan hotel-hotel yang ada di kawasan Puncak ini, menurut keterangan dari mereka antara 60 sampai dengan 70% sudah terisi. Bahkan ada yang sudah 90%. Tinggal okupansinya itu saat ini tinggal antara 10 sampai dengan 20%. Khususnya sampai dengan Tahun Baru nanti. Kemudian pihak polisi atau kepolisian dari Polres Bogor akan menutup jalur puncak pada tanggal 31 Desember nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena pukul 21 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan Car Free Night atau bebas dari kendaraan yang terjadi pada di kawasan puncak ini pada pukul 9 malam sampai dengan pagi. Paginya pada pukul 6 pagi, atau tepatnya tanggal 1 Januari 2024 baru dibuka kembali untuk umum. Kembali ke Anda, Andi. Ya Usep, apakah sampai pukul berapa sistem satu arah akan diberlakukan di Puncak Bogor? Ya, kalau melihat hari kemarin, hari Minggu, itu diberlakukan sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian 12.30 kemarin mulai diberlakukan satu arah dari arus sebaliknya, dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan itu sampai dengan pukul 20 malam baru diberlakukan normal kembali dari dua arah. Andi, demikian. Ya, untuk pemeriksaan ganjil genap sendiri di titik-titik mana saja, Usep?
Ya, untuk ganjil genap hanya dipusatkan di titik pertigaan Gadog ini tadi, jadi sampai dengan tanggal 1 nanti, itu dari pukul 7 sampai dengan pukul 8 atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun untuk penyekatan nanti pada saat tanggal 31 Desember, tepatnya jam 18 itu ditutup sekitar wilayah Gadog, kemudian dari arah Ciawi juga ditutup, kemudian dari arah Pasir Angin ataupun Pasir Muncang itu juga ditutup, dan jadi tidak bisa melalui kawasan ini sejak pukul 18 pada tanggal 31 Desember 2024 mendatang. Baik, terima kasih Usep Saripudin mengabarkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke Biro Tihuan Yogyakarta dengan Arga Dumadi dan Biro Tihuan Makassar dengan Firda Jumardi. Ya, pertama-tama kita akan bergabung dengan Arga Dumadi dari Biro Tihuan Yogyakarta. Ya, Arga, silakan dengan laporan Anda. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, ini merupakan suasana misa Natal di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta, di mana perayaan misa kali ini merupakan misa kedua yang digelar pada hari ini. Dan untuk Natal pada hari ini, tema yang diusung oleh Gereja Kota Baru adalah terang itu adalah cahaya di tengah kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Baik, dan untuk rangkaian misa sendiri ini dilangsungkan total sebanyak 6 kali yang dibagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari Minggu kemarin dan juga pada hari ini. Di mana untuk hari ini misa pertama sudah digelar pada pukul 6.30 tadi, dan kemudian misa kedua ini yang tengah berlangsung digelar sejak pukul 9 pagi tadi, dan untuk yang terakhir adalah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk setiap perayaan misa ini diperkirakan ada 2.700 umat yang hadir di Gereja Kota Baru ini. Dan dari pihak kepolisian sendiri ini juga sudah melakukan berbagai upaya untuk pengamanan, diantaranya adalah dari hari kemarin ini juga sudah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metal detektor untuk menghindari adanya bom, dan termasuk juga dari pihak Polda DIY ini menurunkan juga alat berupa robot surveillance untuk memastikan keamanan perayaan misa ini. Baik, dan tentu saja di hari libur Natal ini Yogyakarta diserbu oleh wisatawan karena terhitung ada sekitar 9 juta wisatawan yang datang ke Yogyakarta selama libur Natal ini. Dan kemudian salah satu destinasi yang menjadi favorit ini adalah Pantai Parangtritis, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 31 Januari, maksud kami 31 Desember dan 1 Januari. Ini merupakan puncak dari jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Parangtritis. Walaupun memang di Pantai Parangtritis ini sendiri seperti kita ketahui beberapa kali juga sempat terjadi kejadian wisatawan tenggelam, namun ini juga tampaknya tidak menyurutkan para wisatawan untuk tetap datang, walaupun penjagaan memang diperketat oleh petugas yang ada di sana, di mana memang sudah dipasang juga tanda-tanda ataupun papan-papan peringatan agar wisatawan ini berhati-hati. Walaupun juga ya, dan berikut liputannya. Inilah suasana Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta pada hari liburan Natal dan Tahun Baru. Pantai Parangtritis mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah mulai awal Desember saat mulai liburan sekolah. Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, petugas SAR Parangtritis pun meningkatkan penjagaan di sepanjang pantai untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut. Setiap daerah yang rawan kecelakaan laut karena adanya palung laut, maka diberi tanda tulisan bahwa daerah tersebut rawan bahaya. Banyak pengunjung yang bermain air dan pasir. Meskipun terkadang ada wisatawan yang terseret arus, namun ternyata tidak menyurutkan wisatawan bermain air, bahkan ada yang sampai ke tengah. Namun di sepanjang pantai ada petugas SAR yang selalu mengawasi gerak-gerik pengunjung. Dan jika ada wisatawan yang tenggelam, langsung dilakukan pertolongan. Saat ini terdapat berbagai macam wahana di Pantai Parangtritis yang bisa dinikmati wisatawan. Di antaranya dapat menyusuri sepanjang Pantai Parangtritis sejauh 5 km dengan naik kereta kuda, atau memacu adrenalin dengan mengendarai motor ATV. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan.
Ya, dan itu tadi yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta. Kita beralih ke Makassar bersama Firda. Ya, pemirsa, ini dari Biro Makassar juga terdapat sebuah informasi terkait dengan objek wisata menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan tempat saya melaporkan saat ini merupakan Pantai Akarena yang bertempat di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Sejak dibukanya pantai ini pada pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, hingga saat ini telah banyak wisatawan yang berdatangan, baik dari wisatawan atau masyarakat di Kota Makassar ataupun dari luar Kota Makassar. Mereka berbondong-bondong datang untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga mereka. Terlihat mereka juga bercengkrama dan duduk-duduk bersama keluarga di gazebo yang telah disiapkan oleh pengelola. Dan mereka juga terlihat membawa bekal untuk makan bersama dengan keluarga mereka sembari melihat pantai di siang hari ini. Dan tidak hanya itu, juga ada fasilitas atau aktivitas yang dapat dimainkan oleh para pengunjung dari Kota Makassar atau luar Makassar, seperti yang ada di darat, yaitu ATV dan juga bom-bom-kar. Sedangkan untuk bermain air ini ada banana boat dan juga bicycle water ataupun jet ski yang bisa dinikmati para pengunjung dari luar ataupun dalam Kota Makassar. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, ini tentang Natal dan Tahun Baru. Pemuda di desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa ini memanfaatkan lahan dari hutan pinus dengan untuk berdestinasi wisata yang cantik di malam hari. Beberapa spot foto pun digunakan dengan tema Natal yang cocok dengan suasana pada bulan Desember ini. Seperti inilah keindahan kampung Natal yang dibuat sekelompok pemuda di desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa. Beragam ornamen Natal dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi spot foto yang sangat cantik terutama di malam hari. Kampung Natal yang hanya dibuka pada bulan Desember ini pun selalu ramai dikunjungi. Pada perayaan Natal, objek wisata ini dikunjungi hingga 2.000 orang per malamnya. Bukan hanya warga Mamasa, sejumlah wisatawan dari luar Mamasa seperti Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, bahkan dari Pulau Kalimantan dan Jawa memadati objek wisata religi ini. Dengan hanya merogoh kocek sebesar Rp10.000, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan hutan pinus dengan lampu warna-warni yang menghiasi lahan seluas 2 hektar tersebut. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan beragam makanan khas Mamasa dan minuman hangat yang dijual di tempat ini. Rencananya Kampung Natal akan dibuka hingga tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Jadi bagi Anda yang kebetulan berkunjung di wilayah Sulawesi Barat, tidak ada salahnya mencoba destinasi wisata yang satu ini. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman, Rizal Tangdiraba, TV One mengabarkan. Demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta, Andi Kumala. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan dari Makassar, dan sebelumnya ada Arga Dumadi dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.